Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujianti dengan NIM 203200210. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam mengenai pendewaan dan penetapan Mushaf Utsmani. Pertama ada pengertian Mushaf Utsmani. Kata mushaf secara bahasa bisa dibaca dengan mishaf. Kemudian menurut bahasa Bani Tamim, mushaf adalah kata jamak dari kata tunggal Yusuf yang artinya adalah lembaran. Kemudian pengertian Mushaf Utsmani secara istilah, mushaf artinya nama dari kumpulan lembaran yang di dalamnya terdapat tulisan firman Allah. Jadi bila mana ada lembaran yang di dalamnya terdapat tulisan kalam Allah, meskipun hanya sedikit sudah masuk kategori mushaf. Ibnu Hajib memaknai mushaf sebagai segala sesuatu yang di dalamnya terdapat tulisan kalam ilahi, meskipun hanya selembar kertas dan di dalamnya hanya terdapat sebagian ayat, maka sudah tergolong dalam mushaf. Jadi definisi ini sangat umum daripada definisi yang dipaparkan para pemikir lainnya. Ketika menyebut Mushaf Utsmani, tentu yang dimaksud adalah mushaf yang dikumpulkan dan ditulis oleh perintah Khalifah Utsman bin Affan atau biasa disebut dengan Al-Mushaf Al-Iman. Ada asal mula mushaf. Umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tinggal dalam wilayah yang luas dan terpencar-pencar, seperti di Mesir, Irak, dan Hijaz. Penduduk di masing daerah tersebut kadang membaca Al-Quran menurut bacaan mereka dipelajari dari tokoh-tokoh sahabat yang terkenal di wilayah mereka. Contohnya seperti dari penduduk daerah Syria. Cara membaca Al-Qurannya mengikuti bacaan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada penduduk daerah Kufah membaca Al-Qurannya menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ada penduduk daerah wilayah yang lain dengan cara membaca Al-Qurannya menurut bacaan Abu Musa al-Asy'ari. Persoalan timbul karena tidak jarang terdapat perbedaan bacaan di antara mereka. Bahkan perbedaan tersebut sering menimbulkan penyelisihan di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan membukukan atau kodifikasi ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketahui oleh Zaid ibnu Tsabit Utsmani pasca meninggalnya Khalifah Umar bin Khattab dan banyak para sahabat serta penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Sejarawan Al-Tabari meriwayatkan perang Al-Azerbaijan dan Armenia yang terjadi pada tahun 24 Hijriah. Banyak menelan korban, bahkan ada sekitar 10.000 orang, di mana orang tersebut ikut di dalam pertempuran. Hal ini menjadikan pikiran bagi Khalifah Utsman bin Affan sebagai penerusnya. Beliau khawatir dengan banyaknya sahabat yang meninggal dunia, maka akan semakin sedikit orang yang hafal Al-Quran. Dan pada saat itu agama Islam terus meluas ke negara-negara dikuasai oleh Romawi dan Persia dan mengalami kemajuan dan perkembangan sehingga kebutuhan mengaji Al-Quran pun semakin meningkat. Dan banyak terjadi perbedaan banyak Al-Quran setelah para ahli qiraah dan penghafal Al-Quran berpencar di beberapa kota untuk menjadi imam dan sebagai ulama untuk mendidik umat, padahal para ahli bacaan mengajarkan sesuai yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya disepakati bahwa mushaf yang ditulis pada masa Abu Bakar dan Umar harus disalin kembali menjadi beberapa mushaf, dan hasilnya akan dikirim ke berbagai kota dan banyak untuk dijadikan rujukan umat Islam. Kemudian inisiatif Utsman segera membukukan dan mengendahkan Al-Quran setelah ada usul dari Khalifah Al-Yamani. Kemudian mereka mengirim surat ke Hafsah yang isinya meminta agar Hafsah mengirimkan mushaf yang disimpannya untuk disalin kembali menjadi beberapa naskah. Utsman memerintahkan
Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin As, dan Abdurrahman bin Haris untuk bekerja sama mengadakan Al-Quran. Pemilihan Zaid bin Sabit sebagai ketua penyalinan Al-Quran dengan alasan salah satunya yaitu ia adalah sahabat yang sejak pada zaman Nabi SAW dipercaya sebagai anggota penulis wahyu, dan di masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah ia juga dipilih sebagai ketua pembukuan Al-Quran. Jadi pemilihannya ini untuk mempermudah jalannya penyalinan Al-Quran karena ia sudah banyak pengalaman dalam penulisan-penulisan sebelumnya. Kemudian kodifikasi ini membutuhkan waktu hampir 1 tahun dimulai dari awal tahun 25 Hijriah sampai menjelang akhir tahun ini. Setelah penyalinan Al-Quran selesai, Utsman mengumumkan bahwa mushaf dan bentukannya adalah mushaf resmi negara dan memerintahkan kepada orang-orang Islam untuk memakainya serta melarang memakai mushaf yang lain dengan cara membakar mushaf itu. Utsman bin Affan telah membentuk mushaf resmi sebagai standarisasi bacaan Al-Quran. Standarisasi mempunyai penyusunan bentuk atau bentuk kualitas dengan pedoman yang ditetapkan. Dalam sejarah terbentuknya mushaf Utsmani, standarisasi diartikan menutup semua celah-celah perbedaan dalam bacaan Al-Quran. Adanya kesatuan secara total yang ada pada teks Al-Quran di seluruh dunia. Kebijakannya itu disambut positif oleh sebagian besar umat. Adapun yang menolak adalah beberapa sahabat Nabi SAW, seperti Abdullah bin Mas'ud. Ia menolak karena ia tidak dilibatkan dalam kepanitiaan, padahal ia juga seorang yang ahli dalam Al-Quran. Ia juga menganggap bahwa penyalinan Al-Quran dikerjakan Zaid bin Sabit sendiri, tetapi setelah tahu kalau itu adalah kerja tim sahabat, ia mulai menerimanya dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Adalah terbentuknya mushaf Utsmani. Dalam pembentukan mushaf Utsmani, Utsman bin Affan berpesan bahwa jika terjadi perbedaan di antara kalian mengenai Al-Quran, tulislah menurut dialek Quraisy karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Kemudian Utsman menyerahkan tugas baru itu kepada Zaid bin Thabit untuk memimpin pembakuan Al-Quran dalam satu bahasa agar keragaman yang dialek tidak menjadi sebab diharmonisnya dalam komunitas muslim dengan berpendapat agar Amirul Mukminin menyalin dan memperbanyak. Kemudian mushaf mengirimkannya ke segenap daerah dan kota, dan selanjutnya menginstruksikan agar orang-orang membakar mushaf yang lainnya, sehingga tidak ada lagi jalan yang membawa kepada pertikaian dan perselisihan dalam hal bacaan Al-Quran. Hingga pada akhirnya Al-Quran yang kita pegang sekarang adalah hasil pembukuan dari mushaf Utsmani yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Insya Allah Al-Quran ini akan selalu terjaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah terbentuknya mushaf Utsmani. Dalam pembentukan mushaf Utsmani, Utsman bin Affan berpesan bahwa jika terjadi perbedaan di antara kalian mengenai Al-Quran, tulislah menurut dialek Quraisy karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Kemudian Utsman menyerahkan tugas baru itu kepada Zaid bin Thabit untuk memimpin pembakuan Al-Quran dalam satu bahasa agar keragaman yang dialek tidak menjadi sebab diharmonisnya dalam komunitas muslim dengan berpendapat agar Amirul Mukminin menyalin dan memperbanyak. Kemudian mushaf mengirimkannya ke segenap daerah dan kota, dan selanjutnya menginstruksikan agar orang-orang membakar mushaf yang lainnya,
sehingga tidak ada lagi jalan yang membawa kepada pertikaian dan perselisihan dalam hal bacaan Al-Quran. Hingga pada akhirnya Al-Quran yang kita pegang sekarang adalah hasil pembukuan dari Mushaf Utsmani yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Insya Allah Al-Quran ini akan selalu terjaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ada beberapa daerah kiriman Mushaf Utsmani. Yang pertama ada Abdullah bin As-Sa'ib bersama Al-Quran yang dikirim ke Makkah. Kemudian yang kedua Al-Mughirah bin Shihab bersama Mushaf yang dikirim ke daerah Syam. Kemudian yang ketiga Abu Abdurrahman As-Sulaimi bersama Al-Quran yang dikirim ke Kufah. Kemudian yang keempat Amir bin Khois bersama Mushaf yang dikirim ke Bashrah. Kemudian yang kelima ada Zaid bin Sabit yang mengajarkan Al-Quran yang ada di Madinah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.